Judi online sudah sering kita dengar, kata-kata judi online sudah tidak asing lagi. Jadi, judi online tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak-anak juga. Kalau anak-anak itu karena sudah diberikan gadget oleh orang tuanya. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya judi online. Maraknya tindak pidana perjudian online dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor sosial dan ekonomi, di mana banyak anggapan dan pendapat perjudian online lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar, yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat. Yang kedua, faktor situasional, di mana adanya kondisi di dalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah, yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil sehingga banyak yang tertarik. Yang ketiga yaitu faktor belajar, di mana awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan terjadi kepada siapapun termasuk dirinya, dan keyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali. Yang keempat ada faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, yang mana persepsi yang dimaksudkan di sini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah yaitu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan suatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subjektif. Dan yang kelima ada faktor keyakinan diri akan kemampuan diri di bidang ITE. Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan atau kemenangan dalam permainan judi adalah karena keterampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena keterampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka, kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan, tetapi dianggap sebagai hampir menang, sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan. Adapun bentuk-bentuk permainan judi online yaitu ada domino online, ada poker online, togel online, kasino online, permainan judi bola online. Permainan judi online tersebut banyak dimainkan oleh masyarakat dan banyak peminat. Adapun pula pengaruh dari permainan judi online tersebut. Judi online bisa membuat seseorang terpaksa menjual barang dan aset keuangannya untuk berjudi atau membayar utang akibat judi. Belum lagi judi juga berpotensi menjerumuskan orang pada tindak kriminal, misalnya mencuri. Berikut ini adalah cuplikan dari video penggemar judi online. Judi itu sebuah sensasi. Di judi itu lo ada rasa deg-degannya, ada bentuk euforianya, ada bentuk kecewanya. Radia menghabiskan banyak waktu luangnya untuk bermain judi online. Sejak remaja, ia mengaku sudah kecanduan berjudi. Dalam sebulan rata-rata Radia dapat menghasilkan 40-50 juta dari berjudi. Pandemi membuatnya semakin gemar bermain judi online. Ia bahkan pernah bertaruh 200 juta rupiah untuk berjudi dalam semalam. Dilalanya pas gue main, itu 200 juta habis. Malam itu juga. Gila kan? Nah, itu momen dimana gue pengen berhenti. Dan akhirnya gue berhenti. Tapi cuma seminggu. Habis itu gue main lagi. Judi online semakin marak setelah pandemi di Indonesia. Hingga Agustus 2022, PPATK bekukan 421 rekening senilai 800 miliar terkait judi online. Kominfo juga sudah blokir 534.183 situs judi online. Jadi kita melakukan pemberantasan ya atau pemblokiran itu bukan hanya itu, bukan cuma pemblokiran, tapi kita melakukan dari hulu ke hilir. Di hulunya kita melakukan literasi digital. Ya ini kan mencegah masyarakat menggunakan ruang digital untuk hal-hal yang negatif termasuk untuk judi online. Pasar judi online dunia diperkirakan tumbuh pesat hingga 172 miliar pada 2030. Kawasan Asia Pasifik diperkirakan menjadi pasar potensial judi online pada tahun 2022-2030. Lalu, apa
Apa yang menyebabkan seseorang mudah kecanduan berjudi? Ketika pertama kali misalnya nyoba-nyoba, menang. Nah, itu menimbulkan rasa senang. Dan rasa senang itu di otak itu jadinya merilis namanya dopamin. Ya, dopamin itu hormon yang membuat kita merasa nyaman, merasa senang, merasa nikmat gitu. Nah, karena hal itu dilepaskan oleh otak, orang jadi mikir, oke, next time supaya saya senang lagi, saya berjudi lagi. Nah, hal itu kemudian menjadi siklus ya. Jadi orang mengulangi lagi. Pendampingan profesional dibutuhkan bagi mereka yang ingin keluar dari adiksi bermain judi.